wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bisnis kanvas model kami, yang mana judulnya adalah iWeb, yang kepanjangan adalah Interface Web, yang mana aplikasi ini berguna untuk para pembuat web dan juga customer. Aplikasi ini bergerak dalam bidang jasa, yang mana di sini aplikasi ini akan menghubungkan antara pembuat web dengan customer itu sendiri. Baiklah, akan kami perkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu pertama saya sendiri, Truli Puspita. Nanti akan ada Fatimah, Yudes Riza, dan juga Vina Anissa. Baiklah, langsung saja kepada Vina Anissa. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Truli Puspita tadi, yaitu tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ide kami itu yaitu iWeb, Interface Web. Pada saat kita menjalankan bisnis, tentunya kita akan memiliki seorang partner agar bisnis yang kita jalani tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik. Partner kita di sini yaitu desainer web, programming web, dan penyedia hosting. Desainer web ini orang yang membuat web, orang yang main web programming ini khusus dalam memprogram web tersebut tanpa harus mendesainnya, dan yang penyedia hosting domain. Yang kedua, aktivitas yang kita jalani pada bisnis kita itu, yang pertama production, merancang, mengelola dan membuat bisnis kita itu agar dapat menjadi lebih baik. Yang kedua, problem solving, kegiatan kita dalam berdiskusi tentunya dengan para tenaga kerja dalam mengatasi masalah yang terjadi pada saat kita menjalankan bisnis. Yang ketiga yaitu platform network, kegiatan temu ramah kita dengan para partner agar bisa berkomunikasi untuk mengembangkan bisnis kita ini agar menjadi lebih baik. Dan yang keempat, data center operasional manajemen, yaitu kegiatan yang mengelola data-data kita dalam menjalankan bisnis ini pada server. Nilai yang kita tawarkan pada bisnis kita ini, bisnis iWeb, Interface Web ini, yaitu newness. Produk yang kita tawarkan ini baru, dan jasa kita ini juga baru, yaitu jasa yang belum banyak di Indonesia, jasa yang menghubungkan antara customer dengan orang yang membuat web. Dan tentunya orang yang membuat web pada bisnis kita ini tentunya adalah orang-orang yang sudah terpercaya, yang sudah kami seleksi. Dan yang kedua yaitu desain. Desain menawarkan desain untuk semua kalangan. Bisa jadi desain ini formal atau informal, tergantung dari permintaan customer, atau bagaimana desain ini baik jika dilihat oleh anak-anak atau kalangan dewasa pun. Dan yang ketiga yaitu harga. Harga yang kami tawarkan ini yaitu harga yang sesuai dengan web kita ini, tergantung dari permintaan customer. Jika permintaan customer itu lebih banyak, maka kemungkinan harga yang kami tawarkan itu mungkin juga akan lebih mahal. Jadi harga ini tergantung bagaimana customer menginginkan web tersebut, tergantung juga kepada orang yang membuat web. Dan yang ketiga dan selanjutnya yaitu hal yang paling penting pada web kita ini yaitu supaya dapat menjalankan aktivitas dan memberikan agar dapat menjalankan nilai yang kita berikan kepada customer, yaitu yang pertama physical asset, yang itu perlengkapan pada kantor kita sendiri, yaitu komputer, sofa, kursi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua intellectual database. Database ini yaitu digunakan untuk bagaimana kita menyimpan data pelanggan, data orang yang membuat web. Dan yang ketiga, demand tenaga kerja yang bekerja pada bisnis kita ini. Dan yang terakhir yaitu finansial, sumber daya keuangan. Dan selanjutnya akan disajikan oleh Fatimah. Baiklah, saya Fatimah akan mencoba menjelaskan lanjutan dari bisnis model kami. Yang pertama mengenai customer relationship, yaitu bagaimana kita berkomunikasi dengan customer. Ada dua cara. Yang pertama secara langsung melalui website, dan selanjutnya dengan melakukan komunitas menjadi besar seperti di Facebook dan Twitter. Selanjutnya customer segment, customer yang akan menjadikan selanjutnya mengenai customer segment. Customer segment ini adalah
target ke klien yang akan dijadikan sebagai pelanggan. Dalam bisnis ini kami memiliki dua target. Yang pertama itu mass market yang terdiri atas internet desa dan mobile device owner. Selanjutnya niche market yaitu perusahaan dan instansi yang membutuhkan organisasi. Misalnya mengenai channel ini adalah cara menarik pelanggan. Yang pertama secara langsung website dan aplikasi mobile. Yang kedua secara tidak langsung yaitu menggunakan iklan pada website yang kami sediakan untuk iklannya. Selanjutnya akan dijelaskan nilai Yuda Sita. Nah, baiklah, saya Yuda Sita akan melanjutkan bisnis model kanvas yang terakhir yaitu cost structure. Cost structure ini bagaimana biaya yang kita keluarkan untuk melakukan activities yang nantinya akan menghasilkan value proposition. Dari cost structure ini biaya yang kami keluarkan yang pertama yaitu data center cost. Data center cost ini biaya untuk staff dari data center pada activities yaitu data center operation management tadi. Yang kedua biaya server. Terus yang selanjutnya biaya marketing sale. Biaya marketing sale ini biaya promosi kita seperti biaya pamflet dan biaya brosur. Selanjutnya biaya iklan. Selanjutnya research and development. Pada biaya research and development ini biaya yang kita keluarkan untuk melakukan pengembangan aplikasi agar aplikasi kita menjadi lebih baik. Yang terakhir biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini seperti biaya untuk staff programmer dan biaya staff designer. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu revenue stream. Revenue stream ini bagaimana cara kita untuk mendapatkan keuntungan dari aplikasi yang kita buat ini. Yang pertama kita mendapatkan dari free. Free ini dari pengguna internet user dan mobile device owner. Yang kedua ad revenue atau iklan. Ad revenue ini kita dapatkan dari biaya iklan yang diberi oleh perusahaan iklan yang memasukkan iklan kepada aplikasi kita. Yang ketiga biaya keuntungan dari payment revenues. Pada payment revenues ini biaya yang kita terima dari transaksi antara pengguna web dengan klien yang membutuhkan web tersebut. Yang terakhir profit. Profit ini merupakan keuntungan tambahan yang didapat untuk aplikasi web kita ini. Baiklah, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.